Belajar berwirausaha dari film Wonka. Gua baru aja nonton film Wonka yang sangat menarik, di mana menceritakan awal kisah dari Willy Wonka yang berusaha membuat pabrik coklatnya sendiri, yang merupakan film prequel dari Charlie and the Chocolate Factory. Sebelum gue bahas film ini, gue mau ngingetin konten ini mengandung spoiler. Jadi, buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton lagi video ini setelah kalian nonton filmnya. Oke, sekarang kita bahas filmnya. Dari kisah ini, banyak sekali yang bisa kita pelajari. Bagaimana Wonka menjadi pengusaha yang sukses, berawal dari Wonka yang kesusahan dalam menjual coklatnya, walau coklatnya sangat disukai oleh orang-orang. Pada awal film, dikisahkan Wonka tidak memiliki cukup uang untuk bermalam. Dia pun dijebak oleh pengusaha laundry yang memiliki penginapan yang sangat licik. Wonka pun tertipu sehingga dia memiliki utang yang sangat besar kepada pemilik laundry. Untuk melunasi utangnya, Wonka dipaksa harus bekerja sebagai karyawan di tempat laundry tersebut. Dari sini, dia bertemu dengan karyawan laundry lain yang sebelumnya juga ingin menjadi pengusaha. Namun, karena tertipu oleh pemilik laundry, mereka pun mengubur impian mereka sebagai pengusaha dan menjadi karyawan di tempat itu. Wonka tidak mengubur impiannya. Dia tetap berusaha untuk mewujudkan impiannya. Dari sini kita bisa belajar, walau kita masih menjadi karyawan, jangan sampai kita mengubur impian kita karena keadaan. Gak masalah jika lo masih menjadi karyawan, sambil mengumpulkan modal dan bertahan hidup, tapi impian lo jangan sampai terkubur, hanya karena terlena dengan gaji bulanan. Ketika menjadi karyawan, kita tidak hanya berfokus dalam pekerjaan kita jadi karyawan, tapi di sini Wonka melakukan inovasi di tempat kerjanya agar pekerjaannya bisa selesai lebih cepat dan tidak memakan banyak tenaga, di mana sisa dari tenaga dan waktu yang dia hasilkan dia fokuskan dalam mencapai impiannya. Di sini dia tidak lari dari tanggung jawab ketika dia sebagai karyawan. Dia tetap menyelesaikan laundrynya, tapi dia juga mengejar cita-citanya. Kita dapat melihat bagaimana dia tetap bertanggung jawab akan kerjanya sebagai karyawan. Maka disinilah yang menarik. Ketika kita menjadi karyawan pun bukan hal yang sia-sia. Di tempat kerja, kita bisa menambah networking dengan teman-teman di tempat kerja. Dengan keunggulan masing-masing yang justru bisa membantu di kemudian hari. Terbukti saat Wonka butuh bantuan, yang membantu dalam mewujudkan impiannya adalah teman-teman kerjanya di laundry. Ketika Wonka sudah mentok dan tidak ada jalan keluar, justru teman-teman kerjanya lah yang membantunya. Jadi, jangan sia-siain teman kantor lo atau teman lo yang lain, karena bisa jadi mereka lah yang membantu lo di kemudian hari dalam mewujudkan impiannya. Wonka menjual coklatnya pertama dari mulut ke mulut, menawarkan ke orang-orang. Dari sini, Wonka melakukan branding untuk produk coklatnya, baik secara publik maupun personal. Di sini kita bisa belajar bagaimana branding untuk produk kita sangat penting, agar orang-orang bisa kenal dengan produk kita. Tidak lama berselang, dengan bantuan temannya, Wonka mendapatkan tempat untuk memulai impiannya, yaitu membuat pabrik coklat. Setelah membangun tempat itu, yang menarik di sini adalah orang yang pertama kali masuk ke pabrik coklatnya adalah seorang kakek-kakek. Bukan anak kecil, bukan seorang perempuan. Namun kakek-kakek yang sama sekali tidak identik dengan coklat. Dan sangat bertolak belakang dengan image coklat. Dari sini kita bisa belajar, jika produk kita bagus, kita bukan berfokus pada segmen dari target kita. Sebisa mungkin kita memiliki segmen yang luas. Jika hanya menjual dengan segmen yang sempit, maka
pembeli kita pun kurang variatif. Perlu diingat, jika kita mengembangkan segmen dari produk kita sudah melakukan branding terlebih dahulu yang dilakukan Wongka tadi. Jika branding kita sudah kuat, barulah kita mulai fokus ke segmen-segmen yang lain. Jika branding kita belum kuat, maka kita tetap berfokus pada target market kita yang awal. Dengan segmen yang luas ini, kita bisa menjual kemanapun. Dan dengan target market yang luas, akan semakin banyak orang yang membeli produk kita. Dari film ini, kita juga belajar di bidang yang kita jalani akan selalu ada kartel atau mafia yang sudah memegang bidang ini dan ingin menjatuhkan kita. Mafianya sudah pasti memiliki kuasa, jabatan, uang, bahkan orang-orang yang mendukungnya. Namun, hal inilah yang membuktikan bahwa impian kita sangat berharga. Jadi, kita jangan menyerah hanya karena kita dijatuhkan oleh orang-orang yang memiliki jabatan lebih tinggi dari kita. Dari sini justru kita ditempa bagaimana keyakinan kita akan impian kita. Oke, itu aja dari gua. Jika kalian memiliki impian untuk menjadi pengusaha di mana kalian ingin membuat sesuatu yang baik, kejarlah cita-cita tersebut. Kalau misalkan masih ada yang mau ditambahin, silahkan tulis saja di kolom komentar. Let's discuss.